Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. The Reds Liverpool secara dramatis mendapatkan 3 poin krusial mereka di saat mereka melawat ke markas Nottingham Forest dan lewat gol Darwin Núñez, pemain yang masuk di babak kedua ini menentukan kemenangan Liverpool. Itu terjadi di masa injury time setelah melewati waktu normal ya, di 90 plus 9. Hanya beberapa detik sebelum pertandingan ini berakhir, dan berkat umpan terukur yang diberikan oleh pemain asal Argentina, Maka atau Alexis Mac Allister, disambar dengan cepat ya oleh tandukan Darwin Núñez yang memang punya tinggi badan yang memadai untuk unggul di antara pemain-pemain belakang Forest, dan dia menanduk dengan baik sekali, tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Forest, dan kegembiraan itu meledak ya. Semua pemain-pemain Liverpool keluar dari bench, pemain cadangan bersorak, termasuk dengan sang pelatih Jurgen Klopp. Kemenangan ini berarti mereka sekarang ada 4 poin di atas pesaing utama mereka, juara bertahan Manchester City, yang baru akan bermain dalam derby Manchester. Pertandingan yang seru yang akan berlangsung pada malam ini melawan Manchester United di Stadion Etihad. Sementara mereka unggul juga 5 poin atas peringkat ketiga Arsenal. Karena Arsenal ini tim asuhan Arteta akan bertarung juga nantinya, tapi bukan malam ini. Mereka bahkan akan bermain pada Selasa dini hari. Nantinya itu tanggal 5 Maret. Itu mereka harus melakoni laga tandang melawan Sheffield United. Saya rasa mereka bisa memenangkan pertandingan kalau melihat bagaimana tren positif yang sangat bagus dilakukan oleh pemain-pemain Arsenal sejauh ini. Nah, Arsenal memang harus menang, City juga harus menang agar mereka lebih dekat dengan Liverpool untuk bisa menjaga jarak. Ya, dari sebelumnya 1 poin, sekarang dengan 4 melebar dari City. Jika City menang melawan MU, mereka tetap akan 1 poin. Arsenal menang melawan Sheffield, maka Arsenal dengan 2 poin dari Liverpool. Dan Liverpool nampaknya balik ke markas mereka dengan hati yang berbunga-bunga. Karena ini pertandingan yang sulit melawan Forest. Forest bisa memberikan terus persaingan, ya, menekan juga mereka. Ada beberapa banyak peluang yang mereka dapatkan, walaupun Forest dan Liverpool sama-sama hanya melesatkan 2 on target. Forest bisa melepaskan ada 8 tembakan 2 on target, dan Liverpool bahkan ada 22 tembakan. Membombardir gawang dari Forest, dan hanya 2 on target. 1 diantaranya menghasilkan gol lewat gol tandukan kepala Darwin Núñez. Memang dalam penguasaan bola sangat tinggi kalau melihat dengan 71% Liverpool menguasai permainan, hanya 29% bagi Forest. Mereka juga unggul secara statistik jauh di sepak pojok atau corner kick, ada 12 berbanding 3. Ini untuk Liverpool. Akurasi operan pemain-pemain Liverpool mencapai 86%. Ini sangat tinggi kalau bicara, dan memang mereka layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Walaupun sebenarnya ini tuan rumah hampir saja menahan Liverpool. Kalau Liverpool imbang kan ini berbahaya buat mereka. Dengan City menang, City akan bisa mengambil alih posisi, atau Arsenal bahkan bisa melewati mereka untuk mengurus Liverpool di posisi ketiga. Tapi ini kemenangan modal bagus. Ketika mereka balik ke Anfield, mereka sekarang sedang bersiap untuk melawan Sparta Praha. Karena lawan Sparta Praha itu pada tanggal 15. Sebelumnya, 5 hari sebelumnya akan ada terlibat derby yang, bukan derby maksudnya, pertandingan yang seru juga, big match. Mereka menjamu Manchester City di Anfield. Itu pada tanggal 10 atau hari Minggu. Ya, 10 Maret. Sebelum 5 hari kemudian saya bilang mereka akan menjamu kembali Sparta Praha. Liverpool punya peluang juga setelah mereka juara di Carabao Cup. Mereka di FA Cup sekarang sudah bisa lolos ke putaran ke-6, ke babak perempat final. Dan mereka akan bertarung dengan MU nantinya. Kemudian lawan Sparta di Liga Eropa, mereka juga diunggulkan, difavoritkan untuk bisa menjadi juara. Bahkan di IPL mereka masih ada di atas dengan menang melawan Forest. Semakin aman tentunya buat mereka. Meski saya bilang tadi ada tekanan yang tetap diberikan oleh City dan Arsenal. Jadi kuncinya kalau mereka bisa menang melawan City pada tanggal 10, rasa-rasanya memang aroma untuk bisa menjadi juara di depan mata mereka. Tapi mereka tetap harus fokus, konsisten bagi Liverpool, karena Pep Guardiola dan tim asuhannya juga bertekad untuk bisa mengalahkan Liverpool. Tapi penentuan juga bagi Pep melawan MU. Kalau mereka tertahan atau kalah dari MU, ini akan melegakan bagi Liverpool nantinya. Klopp dalam pertandingan melawan Forest, ya, memainkan starting 11 memang tidak seperti biasanya. Ya. Joe Gomez yang biasa bermain di bek kiri atau bek kanan, itu didorong lebih ke depan, bermain sebagai gelandang yang lebih bertahan. Didampingi oleh Maka, Mac Allister, dan di sana ada pemain muda, ya, seperti Bobby Clark,
Di depan tentunya tetap dengan Luis Diaz ketika Salah tidak ada. Karena Darwin Núñez ini baru masuk di babak kedua. Di babak pertama di starting 11-nya Klopp menempatkan Gakpo di penyerang di depan, kemudian ditemani oleh Harvey Elliott. Di kiri ada tetap dengan Diaz. Di belakang Van Dijk bermain di posisi bek tengah bersama dengan Konate, didampingi dengan Robertson di kiri, dan pemain muda Conor Bradley bermain di kanan dengan penjaga gawang tetap Kieran Kelleher. Itu yang ada di Liverpool. Nah, menarik dalam pertandingan ini, Forest juga memainkan dua mantan atau ex Liverpool, Nico Williams yang ada di kanan dan Divock Origi. Bahkan Origi sempat mendapatkan satu kesempatan untuk bisa mencetak gol di babak pertama ketika tembakan kaki kiri dia hanya menetap tipis di bawah, di samping di samping tiang gawang Kelleher. Dan ini memang pertandingan yang seru karena Forest berpotensi hampir saja kalau Forest lebih dulu mencetak gol, ini akan lebih sulit tentunya bagi Liverpool untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi untungnya Liverpool dengan mental juara mereka sangat baik dan Liverpool percaya diri sekali bahwa mereka tidak akan kalah ketika mereka melakoni tandang dengan kondisi yang ada karena banyak pemain-pemain juga yang sedang bermasalah. Namun pemandangan itu berbeda ketika masuk di babak kedua. Ya, bagaimana ada pergantian-pergantian pemain yang dilakukan oleh Jurgen Klopp ini seperti Núñez yang tadinya tidak bugar masuk bahkan menentukan kemenangan. Kita lihat juga ada Dominic Szoboszlai ikut dimainkan. Ketika Robertson ditarik keluar, Tsimikas yang bisa mengisi posisi ini, dan Jadon Dansk, ya, pemain yang mencetak 2 gol ketika melawan Soton di putaran kelima Piala FA, juga ikut dimainkan dalam pertandingan ini. Termasuk Wataru Endo, gelandang asal Jepang ini yang bermain. Dia sudah bugar lagi dan dia masuk untuk di babak kedua. Artinya ini membuat permainan Liverpool lebih stabil sini, dan memang Liverpool sedang mengejar kemenangan. Dengan dimasukinya Szoboszlai, Endo, Núñez bisa bermain di sana, Klopp ingin untuk bisa mendapatkan hasil. Walaupun itu mereka dapatkan itu di penghujung laga. Tapi serangan demi serangan secara bergelombang dilakukan oleh pemain-pemain Liverpool. Dan akhirnya mereka mendapatkan 3 poin tersebut. Nantinya setelah kalau mereka pada akhir pekan ini bisa mengatasi City, duel mereka dengan Everton itu akan mengalami penundaan karena mereka harus fokus di Liga Eropa. Saya pikir lawan yang menanti dia yang terberat juga ketika mereka harus ke MU. Karena lawan MU kan draw di Anfield. Jadi kalau mereka bisa juga mengatasi MU, gelar juara bisa mereka dapatkan asal dengan stabil, konsisten bagi anak-anak Liverpool untuk terus bisa menghadirkan 3 poin. Paling tidak di 3-4 pertandingan ke depan di IPL kalau mereka terus bisa menang, termasuk bisa mengalahkan City, saya rasa mereka akan mengunci gelar. Dan ini tentunya torehan manis bagi Liverpool di saat Jurgen Klopp akan keluar di akhir musim untuk beristirahat ya dari kepelatihan dia yang sudah datang ke Liverpool sejak 2015 itu menggantikan Brendan Rodgers, dan dia memilih untuk istirahat ya paling tidak setahun sebelum dia ikut nantinya apakah siapapun yang akan mengontrak dia, tapi dia berjanji kalaupun dia balik ke Inggris dia akan ke klub lain. Dia tidak akan menang. Hanya satu-satunya klub Inggris adalah Liverpool bagi Jurgen Klopp. Ya, siapapun dia tidak akan menangani ya untuk tim IPL, kecuali mungkin di luar IPL. Jika ada yang mengambil dia ya untuk bisa menjadi pelatih, ya dia akan pertimbangkan dengan matang. Ya, kita tunggu pertandingan nanti antara duel City melawan MU dan nantinya pada Selasa Arsenal bertarung melawan Sheffield. Tapi yang pasti selamat buat Liverpool yang sudah mengamankan 3 poin penting di markas Nottingham Forest sehingga mereka tetap nyaman di puncak klasemen sementara IPL. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.